Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan es krim dengan selai homemade yaitu Frutella dengan freshly made lovingly served dengan Dr. Alpa Farda Atiyah sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Ayu Florencia Waluyo. Saya Raniana Hazafarina. Nama saya Saya Raka, Muhammad Fadil Muhammad. saya Raka Plasina Putra. Saya Waica Alia Mamuda. Nama saya Aira Hanifa Ananda Resta. Nah, latar belakang berdirinya Frutella itu karena pada saat itu cuaca sedang panas dan terik sehingga banyak orang-orang yang mencari makanan atau minuman yang dingin dan menyegarkan, contohnya seperti es krim. Namun, kebanyakan es krim memiliki zat aditif berupa pewarna dan pemanis buatan. Oleh karena itu, produk kami menawarkan es krim dengan selai homemade dengan buah asli sebagai pengganti pewarna dan pemanis buatan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah Key Partners, di mana pemasok aneka buah segar, ada juga produsen Oreo, marshmallow roti, dan cone es krim. Lalu ada juga dari produsen es krim. Selanjutnya key activities di mana yang pertama ada tim produksi selai, kedua promosi online yaitu melalui Instagram dan WhatsApp. Yang terakhir yaitu ada distribusi secara langsung yaitu bertemu secara tatap langsung dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu key resource di mana yang pertama adalah bahan baku aneka buah beri, mangga dan stroberi untuk selai dan juga bahan baku es krimnya yaitu es krim vanila itu sendiri. Lalu kita menggunakan topping yaitu ada Oreo dan juga marshmallow. Lalu ada penggunaan kon dan roti sebagai dengan kemasan yang kita buat untuk mengemas dari es krim tersebut. Lalu ada tim produksi selai. Lalu value proposition. Yang pertama ada inovasi es krim menggunakan selai homemade dengan rasa stroberi dan mangga. Lalu ada kita menggunakan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya produk ini sehat karena tidak menggunakan perasa dan pewarna. Lalu customer relationship, di mana kita membalas respon cepat untuk melayani pembeli dan juga kita memberikan stiker untuk beberapa pembeli yang beruntung. Dan selanjutnya ada memberikan pelayanan yang baik. Untuk channel yang pertama melalui platform Instagram dan bertemu langsung yaitu cash on delivery atau COD ya. Selanjutnya ada berjualan di dekat dekat sekolah, bertemu secara langsung dengan pelanggan di tempat-tempat tertentu. Untuk selanjutnya ada customer segment, di mana ada anak-anak dan remaja, pencinta es krim, dan terkhusus mahasiswa ya. Selanjutnya ada cost structure, di mana yang pertama ada bahan baku, yaitu selai homemade dan es krim vanila, lalu alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan maupun penyimpanan. Selanjutnya ada kemasan berupa kon es krim, roti, dan label es krim. Lalu ada kita membuat iklan atau promosi pada platform online seperti Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, penjualan langsung dibeli di tempat. Yang kedua, penjualan sistem cash on delivery. Dan yang ketiga ada iklan dan promosi di Instagram dan WhatsApp. Ya, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada strategi banding. Kalau kalian lihat di logo kami, yaitu menggunakan warna hijau pastel, lalu juga font yang rasanya itu menyegarkan ya teman-teman. Lalu ada tagline-nya juga, Fresh Limit Lovingly Served, yang berarti kami memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Lalu juga ada poster. Kalau kalian lihat, posternya itu dominan dengan warna merah muda dan kuning yang mewakili rasa dari es krim kami. Frutella menggunakan logo, poster, tagline, dan pelayanan yang ceria, ramah, dan hangat sehingga cocok untuk produk es krim dengan cita rasa menarik. Lalu untuk channel distribusinya sendiri, kami menggunakan pemasaran digital melalui Instagram dan WhatsApp. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Lalu penjualan secara langsung di tempat-tempat tertentu yang strategis. Kalau penjualan pertama kami di SMK Negeri 1 Surabaya itu strategis, lalu di penjualan kedua kami di kampus PUNER, lalu yang ketiga dan lima itu di kampus C UNER. Dan untuk kita melayani pre-ordernya itu di kampus B atau C yang dilakukan oleh teman-teman. Nah,
Pemasarannya kami menggunakan media sosial, itu menggunakan WhatsApp dan Instagram sebagai media untuk promosi produk dan informasi terkait pre-order guna menarik minat konsumen. Kedua platform ini juga digunakan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perubahan varian rasa tiap minggunya dan lokasi penjualan. Nah, contoh konten promosinya seperti gambar di bawah itu ada Instagram dan WhatsApp yang digunakan untuk promosi dan informasi pre-order. Oke, selanjutnya di sini akan kita membahas evaluasi produk dan strategi penjualan. Yang untuk evaluasi produk, pertama kami sempat mengalami perubahan harga sebanyak 3 kali. Yang pertama kami menjual dengan harga Rp7.500, kemudian naik menjadi 9.000, dan berakhir di harga 8.000. Perubahan ini dikarenakan terjadinya perbedaan modal dan biaya produksi kami yang kami alami selama penjualan. Kemudian untuk strategi penjualan yang seperti sudah dijelaskan, kami menggunakan 2 metode, yaitu penjualan langsung dan pre-order. Kami di sini menyesuaikan kondisi. Saat penjualan langsung kami gunakan ketika kondisi yang memungkinkan, sedangkan untuk pre-order waktu itu kami lakukan karena cuaca tidak stabil atau tidak memungkinkan kami berjualan secara langsung. Baik, untuk selanjutnya ialah hasil dan profitabilitas. Pada penjualan pertama, kami menghasilkan sekitar 75.000. Sementara itu pada penjualan kedua, kami menghasilkan 117.000. Ketiga 135.000, keempat 54.000, lima 220.000, enam 56.000, tujuh 56.000. Maka kami total mendapatkan 613.000 dengan total penjualan 73. Kami memiliki 3 varian produk yang kami jual, di mana es krim roti terjual sebanyak 10, cone large sebanyak 34, dan cone medium sebanyak 29. Untuk biayanya, biaya tetap kami adalah 10.000 dan juga ada listrik juga, termasuk dengan listrik. Biaya variabelnya totalnya 570.000. Laba atau profit kami untuk kotor 613.000 dikurangi 570.000, kami menghasilkan 42.950. Sementara laba bersih kami sekitar 42.950 dikurangi 10.000 atau sekitar 32.950. Selanjutnya, refleksi dan strategi berkelanjutan. Pada bagian refleksi, kami menyadari pentingnya menjaga kualitas bahan, konsistensi rasa, kebersihan, manajemen waktu, serta perencanaan stok agar produksi berjalan dengan baik. Kami juga belajar mempromosikan produk, menerima masukan pelanggan, dan mengolah keuangan sederhana. Pengalaman ini meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan rasa baru. Untuk strategi berkelanjutan, kami merencanakan penggunaan cold box agar suhu es krim tetap terjaga, meningkatkan promosi melalui media sosial, memperkenalkan varian rasa baru, dan memperbaiki desain kemasan agar penjualan berikutnya lebih maksimal dan lebih menarik bagi konsumen. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi, kita mengetahui bahwa Frutella menawarkan es krim dengan keunikan rasa dari selai homemade, yaitu es krim dengan rasa stroberi dan mangga dengan harga yang terjangkau. Untuk teman-teman semuanya, mari dukung produk kami di Instagram. Kalian bisa cek di @frutella-ice-cream. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.